Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila dari program studi manajemen keuangan syariah kelas C. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penerapan aset liability management atau ALMA pada perbankan syariah. Jadi materi ini membahas bagaimana bank syariah mengelola aset dan liabilitas secara efektif melalui manajemen likuiditas, manajemen gap, manajemen valuta asing, serta manajemen investasi dan pendapatan. Nah, di sini tuh ada 4 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu mengenai manajemen likuiditas, gap manajemen, manajemen valuta asing, serta manajemen investasi dan pendapatan. Nah, yang pertama itu ada manajemen likuiditas. Jadi, manajemen likuiditas pada bank syariah adalah proses pengelolaan aset dan liabilitas secara efektif untuk menjaga ketersediaan dana dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mendukung kelancaran operasional bank, serta tetap mematuhi prinsip syariah dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor real. Adapun dampak manajemen likuiditas terhadap laporan laba rugi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada likuiditas terlalu longgar, yaitu kondisi ketika bank menempatkan terlalu banyak dana menganggur pada aset yang sangat likuid. Contoh dampaknya itu seperti penurunan NIM atau ROA dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada likuiditas terlalu ketat, yaitu kondisi ketika bank mengalami kekurangan aset likuid sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan pencairan dana atau penarikan dana pihak ketiga oleh nasabah. Contoh dampaknya itu peningkatan biaya perolehan dana darurat melalui pasar uang antar bank syariah dan lain-lain. Nah, adapun dampak manajemen likuiditas terhadap neraca, salah satunya itu untuk menjaga keseimbangan, mengoptimalkan komposisi aset antara aset likuid dan aset produktif, melindungi CAR, mengurangi maturity mismatch, dan menekankan ide. Adapun akad yang digunakan, yang pertama itu ada wadiah yad damana, yang kedua ada mudarabah, yang ketiga ada qard dan sima, yang keempat ada wakalah bil ujrah, yang kelima ada sukuk ijarah, dan yang terakhir itu ada musyarakah. Nah, masuk ke pembahasan kedua itu ada gap manajemen. Jadi, gap manajemen pada bank syariah adalah proses pengelolaan kesenjangan antara aset dan liabilitas berdasarkan jatuh tempo dan sensitivitas imbal hasil. Tujuannya adalah meminimalkan risiko fluktuasi pendapatan dan menjaga stabilitas struktur neraca bank tanpa melanggar prinsip syariah. Nah, adapun dampak gap manajemen terhadap laporan laba rugi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gap positif, yaitu kondisi ketika aset lebih sensitif terhadap perubahan imbal hasil dibandingkan liabilitas. Salah satu dampaknya itu seperti peningkatan tingkat imbal hasil pasar dapat meningkatkan pendapatan dan laba bank. Terus yang kedua itu ada gap negatif, yaitu kondisi ketika liabilitas lebih sensitif terhadap perubahan imbal hasil dibandingkan aset. Salah satu dampaknya itu seperti menyebabkan ketidakstabilan laba karena beban biaya dana lebih fluktuatif dibandingkan pendapatan aset produktif. Adapun akad yang digunakan, yang pertama itu ada mudarabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga murabahah, yang keempat ijarah, dan yang terakhir itu ada wadiah. Nah, adapun pembahasan ketiga yaitu mengenai manajemen valuta asing. Jadi, manajemen valuta asing pada bank syariah adalah proses pengelolaan risiko nilai tukar mata uang asing untuk meminimalkan kerugian akibat fluktuasi kurs, sambil menjaga kepatuhan syariah dan mendukung aktivitas ekonomi real seperti trade finance. Nah, adapun dampak terhadap neraca dan laba rugi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada posisi falas terlalu terbuka, yaitu kondisi ini terjadi ketika bank memiliki net open position atau NOP yang besar pada mata uang asing tanpa pengelolaan lindungi nilai yang optimal. Salah satu dampaknya itu seperti dapat meningkatkan risiko penurunan profitabilitas jika kurs bergerak tidak sesuai posisi bank. Terus yang kedua itu ada posisi falas terkelola optimal. Kondisi ini terjadi ketika ekspor falas dikelola sesuai batas risiko dan kebutuhan transaksi real. Salah satu dampaknya itu seperti pendapatan menjadi lebih stabil karena tidak bergantung pada spekulasi kurs. Nah, adapun larangan yang harus dihindari, yang pertama itu ada maisir, yaitu spekulasi terhadap perubahan kurs tanpa transaksi real. Yang kedua itu ada gharar, yaitu transaksi falas yang mengandung ketidakjelasan dan tidak memiliki underlying transaction. Yang ketiga itu ada riba, yaitu penggunaan instrumen berbasis bunga atau derivatif konvensional. Nah, di sini pun ada ketentuan hedging, yaitu lindungi nilai. Hanya diperbolehkan menggunakan akad instrumen syariah compliant seperti waat atau paralel kontrak dan hanya untuk melindungi transaksi real, bukan untuk tujuan spekulasi. Nah, masuk pada pembahasan terakhir yaitu mengenai manajemen investasi dan pendapatan. Jadi, manajemen investasi dan pendapatan adalah proses pengelolaan aset bank syariah secara bijak untuk menghasilkan pendapatan yang optimal, sekaligus menjaga kualitas aset dan meminimalkan risiko sesuai prinsip syariah.
Adapun akad yang digunakan yaitu mudharabah, musyarakah, murabaha, ijarah, dan istisna. Nah, alasan penggunaan akad tersebut itu yang pertama itu berbasis aset atau kegiatan usaha real sehingga investasi lebih produktif. Yang kedua, mendukung prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Yang ketiga, memberikan sumber pendapatan yang halal dan berkelanjutan bagi bank. Dan yang terakhir itu selaras dengan prinsip syariah dan maqasid syariah. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Terus adapun kesimpulannya yaitu manajemen aset dan liabilitas atau ALMA pada perbankan syariah mencakup manajemen likuiditas, manajemen gap, manajemen valuta asing, serta manajemen investasi dan pendapatan untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan profitabilitas bank. Seluruh pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui akad yang sesuai seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, dan lain sebagainya dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.